Morning, Bejoyer. Kita pagi ini udah keluar dari hotel. Hotel kita sebelah sana tadi. Terus ini ada pasar bagus banget ya. Seru deh. Kita lihat yuk pasarnya. Ciria. Jadi kata dia halal. Cobain ya. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dagingnya. Ini rasa daging. Bukan rasa daging, dalamnya daging. Nah, ini meat. enak ya. Enak. Pasti lem ya. Enggak. Sapi. Oh, Rasanya agak asin-asin kayak gitu. No, enak. Ini kayak pizzanya orang Timur Tengah. Iya, terus dia ada apa tuh Ya. putih-putih kayak gitu, keju nggak aja. Iya, keju pita. Tapi kalau gini dia masih lebih murah, dia 5 euro, berarti 100.000 10 ya. Ya. Kalau di New Zealand masih 180 Ya. dia masih murah di sini. Masih murah. Masih panas, masih ngebul gitu. Ya gitu, tadi yang gue ceritain tentang Paris ya. Bahwa Paris ini orangnya multicultural, beraneka ragam ya. Dari orang yang berkulit putih, kulit hitam, semua ada semua di sini. Gitu. Oke, Bejoyers, nanti kita sambung lagi ya. Ini dia, Bejoyers. Di sini ada oyster yang langsung ready to eat, fresh katanya dia bilang. Langsung. Ini orang-orangnya juga ada yang langsung makan di sini juga. Kita mau langsung nyobain oyster yang langsung dibeli di pasar, dibuka, terus sama apa nih scallop ini apa namanya? Kerang. Ya, Kerang darah itu. sama ini juga. Ini seafood ya? Keong. Dia cobain. Silakan. Jadi habis makan siang kita keong. Ayo, coba langsung cobain scallopnya. Pakai jeruk. Kasih lemon. Nah, Di atasnya baru segar. udah jangan banyak, terus kalau ini. Nah, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan buat Bejoyers katanya. Satu suapan buat Bejoyers. Ini papi dengar aja bismillahirrahmanirrahim. Tadi lupa tangan. Korek dulu, udah. Mantap tos, lezat tos, enak, seger banget nih. Seger banget ya? Beneran nggak bohong. beneran ya. Nggak bohong. Wih, Masih dia fresh. lezat tos, kotos. Fresh ya? Iya, kita cobain yang keong. Apa nih keong ya kan? Iya. Kita cobain ya? ini, seafood. Tarik ya. Kayaknya susah nih, satu suapan buat Bejoyers. Muncrat kena muka, nah, Iya, gitu. iya. Nah gitu. Nah, tarik. Nah, wih, Enak. enak. Ini ngegerejel gitu ya? Iya, enak banget. Ya, ngegerejel ya, kayak makan tulang muda gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah deket-deket. Nah, Enak banget. Oke. Next, hajar lagi. Sekarang kita coba yang ini. Nah, Tapi ini kurang bagus kayaknya. nggak bagus jadi dipilihin sama dia. Hah? Dipilihin sama dia. Tapi dia fresh semua nih. Ini enak banget ya. Fresh. Ini nggak bohong, ini enak banget. Pakai garpu aja, pakai garpu tuh. Pakai garpu. Garpunya kayak kotor gitu. Nah, Alhamdulillah. Bismillah. Orang pada coba. hajar. Enak. Rasanya asin-asin kayak gitu. Tapi ini bener enak, fresh semua loh ini. Enak ya? Beda kalau fresh mah terasa. Ya. Mantap begini. Endul. Oh, Juara ini enak banget. Enak banget ya? Nggak bohong, ini enak banget. enak banget ya? Tapi harus cobain nih, manis banget. Ini lihat nih. Tuh. Ini dia komplit, ada banyak gitu. Lu nyobain, rugi nggak lu nyobain? Iya loh, beneran. Tinggal sampainya doang. Ya boleh deh. Satu, enak. Coba. Minyak pun enak. Ntar. Apa tuh? Kita cobain. Tahu dulu. Ini. Jangan, Nah, ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Satu segar ya. suapan oyster buat Bu Joyers. Ini kerang ini juga enak kan? Iya. Kerang ini enak banget. Ini anak rugi kalau makan nih. Kerangnya juga lagi ini. Iya. Enak. Enak. Sama ini ya, harus cobain ini. Mau pakai tangan aja ya. Andur. Alhamdulillah ada berapa nih? Nih, cobain ya, Bu Fry. Joyers, nih, kerangnya. Bukan kerangnya, pasti keong ya. Kerupuk. Ini keong. Enak. Enak kan, nggak bohong kan? Nih, ini juga ini enak banget ini. Nah, itu enggak. Ini enak banget. Itu enggak itu. Pagi ini kita udah makan protein tingkat tinggi. Yam. Ini lagi Mi, beli lagi Mi. Oysternya. Tapi 2 aja oysternya. Oysternya enak banget. Ternyata. Pol. Ya. Masih di Museum Louvre. Nah, ini di belakang kita Museum Louvre itu apa namanya, museum yang lumayan banyak menyimpan apa namanya, sejarah-sejarah dan juga lukisan-lukisan ternama ya. Dan sekarang di pagar kayak gini, dulu kita bisa bebas. Assalamualaikum. Kita lagi jalan di pesisir sungai. Menuju Pesisir pantai. ini sungai. Untuk selok makan coklat. Kita tadi dari Museum Louvre, sebelah sana tadi Museum Louvre-nya. Terus kita jalan, kita mau ke arah Menara Eiffel. Dan ini adalah salah satu ikon atau kota atau gerbang untuk masuk kota Prancis zaman dulu. Ini di wilayah baratnya. Ini di wilayah baratnya, gitu. Ya. Jadi ini akses yang daerah yang paling kredit. Kalau di Jakarta itu ada 8 persimpangan cuma 4 kan. Di sini tuh sampai 12 tuh, persimpangan sampai 12. Lihat. 12 persimpangan. Lalu. Jadi gitu ceritanya Bu Joyers. Ini gerbang barat, sebelah barat dari kota Paris. Ini adalah digambarkan untuk menyambut kemenangan dari para pejuang-pejuang Prancis di Revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, gitu ya. Jadi itu sedikit sejarah tentang Champs-Élysées, gitu. Yang dimana ini ada historicalnya lah, gitu ya. Jadi bukan semata-mata dibangun untuk kemegahan Paris, tidak, gitu. Oke, segitu dulu Bu Joyers perjalanan kita ke Champs-Élysées, ya, gitu. Oke. Joyers, kita sudah sampai di Menara Eiffel. Ya, Joyers, ini kita udah ada di bawah dari Menara Eiffel. Ya, tinggi banget ya. Oke, gue akan sedikit cerita tentang Menara Eiffel ini. Menara Eiffel ini diresmikan atau dijadikannya itu pada tahun 1889. Dan yang bikin atau yang mendesain ini adalah Alexander Gustave Eiffel. Dia seorang arsitek, makanya belakangnya dipakai nama dia, menara ini Eiffel, karena yang bangun itu adalah Alexander Gustave Eiffel. Dan pengerjaan ini lumayan cukup lama, menghabiskan waktu dan dana yang sangat besar sekali untuk negara Prancis. Dan ini salah satu pembangunan yang cukup berdarah-darah ya. Kenapa?
karena niatnya adalah pemerintah ini membangun Menara Eiffel ini, ya, Menara Eiffel ini untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Tapi pada saat untuk pembangunan ini, Prancis itu sedang tidak bagus perekonomiannya pada saat tahun 1800-an itu. Dan akhirnya banyak sekali yang masyarakatnya itu komplain, dan mereka banyak yang mendemo untuk tidak dibangun Menara Eiffel ini, gitu. Jadi mereka berharap untuk menara ini tidak dibangun karena di bawah penderitaan rakyat. Karena pada saat itu rakyat dari Prancis ini dia sedang, ya maksudnya sedang ekonominya tidak bagus. Nah, tapi mau tidak mau proyek ini harus dilaksanakan karena untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis. Dan akhirnya Alexander Gustave Eiffel ini, ya mau tidak mau dia dibantu oleh pemerintah juga untuk bisa merampungkan si Menara Eiffel ini. Dan akhirnya pada tahun 1889 Menara Eiffel ini berhasil dibangun dan berhasil diresmikan. Dan awalnya rencananya ini adalah untuk menara stasiun radio. Nah, jadi cukup cukup menguras kocek ya, lebih tepatnya ya. Kayak kita waktu zaman dulu juga, waktu kita membangun Monas juga sama. Kondisi kita sedang tidak bagus. Karena proyek mercusuar itu dibangun oleh Presiden Soekarno sebagai proyek mercusuar yang untuk pride orang Indonesia. Tapi kondisinya lagi nggak bagus. Begitu pula dengan Menara Eiffel ini. Jadi itulah sedikit cerita tentang Menara Eiffel yang dibangun oleh Alexander Gustave Eiffel. Oke, Pujayers, satu lagi. Gue mau cerita tentang Lady Di dan juga Dodi Al-Fayed. Ya, Dodi Al-Fayed. Ini hubungan cinta mereka yang akhirnya berujung tragis di terowongan ini nih. Ini Pujayers. Nih. Nah ini terowongan ini yang mengarah ke bawah sana. Ya, jadi kejadian tragis itu terjadi tahun 97 ya kalau nggak salah ya, 97 kalau nggak salah. Ya 97 di mana rombongan mobil mereka itu dikejar-kejar sama paparazi. Sehingga mobil mereka tuh nabrak pilar di bawah sini gitu. Dan di dalamnya itu ada Lady Di dan juga Dodi Al-Fayed. Dan seketika mereka meninggal di tempat.